Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu debat yang sangat menarik antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam. Mari kita simak dan mendengarkan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Manusia bisa melihat Tuhan, betul? Ya, Nah, oleh karena Sang Pencipta tahu bahwa manusia itu memiliki keterbatasan, sedangkan Sang Pencipta adalah yang maha kuasa, maka dialah yang merendahkan diri agar manusia mengenal dia. Dia merendahkan diri dalam arti mengambil rupa manusia. Sebab kalau manusia nggak bisa. Itulah maka di dalam kitab tadi saya katakan, Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena kalau kamu mau mengenal Allah, ke atas sana kamu nggak akan mampu itu, betul tidak? berarti secara langsung ya. Iya, makanya dialah yang harus merendahkan diri dengan menjadi rupa manusia dia. Yaitu dia tadi adalah firman Allah, kalamnya Allah, menjelma jadi manusia melalui rahim. Barulah bisa dikenal manusia. Kalau kita langsung mau mengenal Allah, ya nggak akan bisa. Gimana Ya, ceritanya? Karena kita terbatas. Ya, Gitu loh. Iya bang, relatif kan juga terbatas. Maka dari itu kan yang saya bilang, manusia Iya. tidak akan dapat menjangkau kepada yang maha kuasa nih. Betul. Makanya dari sisi kemanusiaan si Isa pun boleh kita deteksi. Isa ini apakah sekedar nabi? Isa ini apakah hanya sekedar manusia? Ternyata bahkan dari segi tubuh dia pun berbeda dengan kita. Dalam artian dia memiliki tubuh kemuliaan. Makanya sampai sekarang bahkan menurut Islam, Isa itu sekarang sudah ada ribuan tahun di atas sana. Betul tidak? Ya kalau menurut apa sih begitu? Iya kan? Nah bayangkan kalau dia hanya manusia biasa yang butuh makan, butuh minum, butuh kotoran, pipis segala macam, nggak mungkin dia bisa di atas langit sana ribuan tahun loh. Berarti ada di sana keilahian, ada di sana kegoiban, ada di sana kemahakuasaan. Makanya perhatikan, saya buka ini surah An-Nisa 158 ini yang di layar besar. Makanya dikatakan begini, tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah maha kuasa. Makanya sekarang kalau kalian memiliki akal kecerdasan sesuai dengan An-Nisa 158 ini, ketika kalian menyembah Allah berarti menyembah Isa, karena Isa sekarang bersama-sama dengan Allah. Betul tidak? Kalau di Islam sih, kalau Isa lebih keutusan. Cara mengenal Allah kan dari ajaran-ajaran yang dibawakan. Oke. Nabi, begitu kan? Baik, Jadi sekarang kami- abangku, sebentar. Saya bantu kamu satu lagi, saya berikan sedikit masukan lagi. Kata utusan, ini yang sering sekali mengganjal pemikiran Islam. Oke? Ya, Oke? ya. Perhatikan kata utusan yang dimaksud kepada Yesus atau Isa. Contoh analogi sederhana. Yang mengutus kamu naik ke Komal ini siapa? Atau yang memerintahkan kamu naik ke Komal ini siapa? Apakah ayah, ibu, atau sanak famili? Saya sendiri. Yes. Kamulah yang mengutus dirimu sendiri. Lalu pertanyaannya, bagian yang mana dalam dirimu yang mengutus atau menggerakkan kamu? Yaitu akal dan pikiranmu, betul? Betul tidak? Bentar. Ya kalau lihat dari sisinya itu kan begitu. Karena saya melihat pembahasannya menarik, makanya saya masuk. Iya, ini tuntaskan dulu biar kamu paham tentang utusan. Yang mengutus kamu naik ke Komal ini adalah dirimu sendiri, betul? Ya. Bagian dari dirimu yang mengutus kamu itu adalah akal pemikiran kamu, itu bagian dari jiwa kamu, betul? Ya. Nah, begitu juga yang dimaksud dengan Isa. Siapa yang mengutus Isa? Ya, itu bagian dari Allah itu sendiri. Paham sampai di sini? Oh, berarti dia bertentangan, Bang. Kalau di Islam dia bertentangan karena dari pengertian awalnya saja Tuhan itu tidak dapat dijangkau. Makanya dia memberikan utusan. Bang, Tapi kalau utusan kan itu saya bukan sudah cuma- bilang abangku, kalau kau pakai doktrin Islam kau, sampai kau innalillahi, nggak akan kau dapat kebenaran. Kau pasti Ya, Bang, makanya saya masih proses belajar mengajar. ya toh? Belajar ini Kalau tahu. menurut Islam, perhatikan ya, kan itu yang saya bilang tadi. Kalau kita ikutin pola pemikiran Islam, contoh, Allah tidak beranak karena dia tidak mungkin beranak. Ya sudah, ayahmu juga tampar mulut ayahmu kalau dia mengatakan kau anaknya, karena dia nggak beranak. Kalau kita mengikuti cara-cara pemikiran yang dangkal di kalangan Islam, gitu loh. Anak kunci, apakah kunci itu beranak baru ada anak kunci? Tidak. Di sini kan hanya perlu pemahaman yang cerdas, yang memperoleh hikmat sehingga dia boleh memahami yang tersurat itu ada yang tersirat.
Itu kuncinya kawan. Makanya saya bilang tadi, contoh seperti di dalam Alkitab kami, Yesus dikatakan nabi, kami tidak sangkal itu. Yesus dikatakan utusan, kami tidak sangkal itu. Bahkan ada satu lagi yang selalu mengganjal di dirinya. Betul tidak? Iya. Nah, sekarang saya jelaskan dari kekristenan. Bahwa yang dikatakan Yesus adalah utusan, yang mengutus dia adalah bagian dari Bapa itu sendiri. Bagian dari Allah itu sendiri. Karena dia adalah firman Allah. Nah, kenapa dia dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Itu sama seperti saya. Jiwa dan tubuhmu mampu hidup atau mampu berbuat apa-apa tanpa rohmu? Tidak. Tidak. Apakah roh dan jiwamu mampu berbuat apa-apa tanpa tubuhmu? Ya, tidak. Makanya Yesus berkata, aku tidak mampu berbuat apa-apa dari diriku. Karena dia adalah firman Allah, yaitu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa kita bedakan. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Bang atas ajarannya, atas ilmunya. Oke Bang, silakan. Mungkin saya turun dari sini, saya lebih koreksi dulu. Oke Bang, silakan. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam rahimakumullah. Salam. Kan begitu toh. Ya, Ardian. Halo, Ardian. Ardian. Halo, Ardian. Di tapping kuat kali. Iya, sama ini kayak siapa ini ku tengok. Si Empahmi, si Salah Belok. Tapi kalau di mereka ini saya jamin otaknya ini semua nggak ada. Paling pintarnya ini bagian-bagian selangkangan. Nah, itu pintar itu. Oh iya Bang, kalau nanti istri, suami pulang kerja lama, nah, kalau dia mau pulang nanti istri harus cukur jembut. Nah, itu mereka tahu itu dalil-dalilnya dalam hadis. Kalau tentang hakikat mana tahu apa-apa ini semua. Itulah. Yang penting satu, yang penting Allahu Akbar, yang penting takbir. Itu aja mereka pahami. Ya, Tony. Halo, Tony. Oh iya bang, ya bang. Kristen Bang Tony. Aku Halo? Kristen bang. Aku Oh, Kristen bang, Kristen. Iya Bang. Ah, ini Cari saya yang suka Islam juga dulu, ini bang dengarkan ini. Oke Ya. bang, oke bang. Ya. Oke, makasih ya Bangku ya. Siap menonton bang, siap menonton ya. Siap, Oke bang ya. Ya. Oke, Joker. Ya, Halo. Pak, salam. Kristen juga ya Bang? Iya. Ya udah, Ada yang mau gini disampaikan aja. atau mau ditanya? Hah? Ya, aku mendengar tadi perkataan kasih konseling atau pencerahan. Sungguh mantap tadi Raja Debat itu. Supaya ada pencerahan buat muslim ini. Ya begitu aja Bang Alberto. Saya turunkan ya Bangku ya. Oke, ya silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mantap. Edi. Halo. Halo, Ya, Islam Kristen Bang Edi. Islam. Ya, silakan Bang Raja. Bagaimana Islammu Bang? Udah mengenal Allah apa belum? Atau hanya Allahu Akbar, takbir? Gimana? Ya, topiknya apa ini? Ya, topiknya tadi kita bahas Bang tentang hakikat Allah, mengenal Tuhan itu, mengenal Allah secara zahir maupun batin. Kira-kira Bang udah kenal nggak Allah secara zahir batin? Supaya tidak kaget. Sudah sedikit. Sedikit apa ini maksudnya? Halo. Sedikit apa maksudnya? Ya sudah, kita udah sholat, sudah berdoa. Paling tidak udah tahu sedikit. Ditanya tentang Tuhan kok malah sholat gimana? Ya kalau Yang nggak aku sholat tanya berarti Bang nggak ada Edi. doa. Iya, yang aku tanya, Abang sudah mengenal Allah apa belum? Sudah. Kalau aku nggak Baik. kenal Allah, Apakah nggak Bang sholat. Edi? Iya sebentar Bang. Karena kalau untuk ngomong sudah itu gampang toh. Tetapi semua butuh nanti pembuktian itu secara rasional, oke? Cara zohir maupun batin apa belum? Sudah. Baik. Kalau Abang sudah mengaku mengenal Allah secara zohir, maka di sini sering sekali Islam Bang tidak mampu mempertanggungjawabkan. Semoga Abang mampu mempertanggungjawabkannya. Maka pertanyaannya adalah, apalah wujud bentuk dari zohir Allah? Kalau dalam Islam itu ada namanya sifat wujud. Allah wujud. Nah, wujudnya Allah itu tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan Bang, makhluk. yang saya Tunggu tanya dulu. apa wujud bentuk zohir Allah atau jangan-jangan kamu Iya. nggak mengerti apa itu zohir coba? Iya, dengar dulu penjelasannya.
dengar. Enggak. Apa itu zohir? Ngapain saya mendengarkan penjelasan Anda kalau Anda nggak tahu? Kebalik itu, Pak. Ya, makanya kalau Zahir Anda itu tahu, kan zahir itu yang dapat dilihat. Betul. Makanya saya tanyakan itu, Pak. Apa Nah, wujud udah. bentuk yang bisa dilihat nampak itu? Iya, dengar dulu. Apa? Wujud Allah dengan manusia itu tidak sama. Aduh, nanti kita bahas itu, Pak. Kalau kamu langsung ke sana, Allahmu aja punya 2 tangan dalam Al-Quran, Allahmu punya betis dalam Al-Quran. Nanti kita bahas itu. Ya? Yang saya tanya, karena kamu sudah mengaku Allah, mengenal Allah secara zohir, maka saya tanya, apa wujud bentuk dari zohir Allah? Allah itu nggak dapat dilihat. Udah, itu ada jawabannya. Pak, kalau Allah tidak dapat Wujud. dilihat, dengarkan Pak ya, saya bantu ya. Kalau Ya. Allah tidak dapat dilihat, Pak, itu ranahnya batin. Itulah yang dimaksud batin. Batin artinya dia wujud. Atau kan yang masih kita bahas ini ranah zohir. Dia ada dan nampak. Iya. Kalau paham di sini. Makanya Zahirnya di satu-satu sini. kita bedah. Satu-satu kita bedah ya. Sekarang Begini, pertanyaan Pak. saya adalah, apa wujud bentuk zohir Allah? Iya, wujud Allah itu, zahirnya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Ya Jangan dipotong dulu. ampun. Jangan dipotong dulu. Kok gimana lah Wujud, mereka? wujud zahirnya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Adanya Allah Siapa itu itu, Pak? sebelum Kata adanya siapa? kata ada. Tunggu dulu. Adanya Allah itu sebelum adanya Pak, kata saya ada. tidak mau meluruskan diskusi kalau kamu tidak menemukan wadah. Wadahnya aja kau belum temukan, tapi sosok kau bicara isi. Itu namanya kau pendusta. Ya udah gini aja. Ya, sekarang kalau kalau- kau memang benar-benar paham, Bapak, jawab. Kalau memang tidak paham, katakan tidak tahu. Yang saya tanya, sama seperti yang sudah kau akui tadi, bahwa zohir itu artinya nampak. Maka yang saya tanyakan, apa wujud bentuk yang nampak itu? Jangan kemana-mana dulu, Pak, biar Bapak itu mengerti, Pertanyaan memahami nampak ilmu. wujud itu. Iya, tunggu dulu. Zahirnya itu untuk Allah itu tidak pantas kita tanya, Pak. Karena Allah itu Astaga. kalau dalam Islam itu Doktrin, dulu. doktrin. Ini kan dalam Islam dulu. Parah. Ini dalam Islam saya jawab dulu. Dalam Islam pun nggak Ini begitu, dalam Bapak. Islam, Pak. Dalam Islam pun Bapak tidak begitu. Kenapa? Makanya di Coba. dalam Al-Quran Coba dikatakan. Anda jelaskan dalam Dengarkan. Islam, coba. Oke, kalau di dalam Islam begitu pemahaman kalian, Pak, saya mengerti itu. Itu ranahnya laisa kamislihi sayun. Kalau kamu hanya tahu sebatas itu, kamu terkunci di situ, berarti tutup mulut, jangan bicara Allah. Berarti Allah nggak ada. Kalau kamu hanya paham terkunci di laisa kamislihi sayun, tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Stop mulut, tutup mulut, jangan bicara Allah. Sebab kalau kamu nanti bicara Berarti- tentang Allah, akan kamu dengarin dulu dong. Oke? Sebab kalau kamu nanti bicara tentang Allah, Bapak, itu akan melanggar laisa kamislihi sayun. Tetapi kalau kamu memiliki kecerdasan, kamu akan mengerti yang dimaksud dengan laisa kamislihi sayun. Makanya di situ ada lagi ayat yang terbuka di dalam surah Al-Qiyamah 23, maka dikatakan kalian akan melihat Tuhan. Maka dalam riwayat hadis pun Muhammad bersabda, kalian akan melihat Tuhan dengan mata telanjang. Berarti dalam keadaan zohir. Makanya itu yang kita tanya, apa wujud bentuk zohir Allahmu? Kalau tahu jawab, kalau tidak tahu saya bantu. Gitu loh, Pak. Coba Bapak jawab, saya dengar. Baik. Saya bantu Ya. Bapak dari dalil, Pak ya. Saya ambil Ya. dalilnya ya. Jadi biar enak kita diskusinya, Pak. Oke. Oke, perhatikan Pak, baik-baik di layar ini. Perhatikan. Bapak nampakkah Alberto atau Buram. Buram, Bentar. Oh, ini kan lagi. Oke, sudah. Oke, perhatikan Bapak ya. Ini hadismu ini Bapak diadopsi dari kitab Taurat Musa. Ya. Maka dalam kitab Taurat Musa dikatakan, marilah kita ciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupa kita. Maka Allah menciptakan Adam dalam bentuk Allah. Oke. Nah, ini diadopsi oleh hadis. Di sini dikatakan, jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, maka jangan pukul wajah. Di sini artinya mengingatkan manusia agar manusia tahu diri bahwa wujud rupa kamu itu diberikan oleh Sang Pencipta. Oke, supaya kamu tahu menjaga wajah kamu itu. Kita lanjut. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuk Allah. Nya di sini merujuk kepada Allah. Sama seperti tadi yang diambil dari kitab Taurat Musa. Lalu ayat selanjutnya, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman. Ar-Rahman di sini Bapak bukan masuk karena sifat tidak berbentuk. Sedangkan di sini bicara tentang pembentukan. Maka di sini adalah sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk Allah. Karena Ar-Rahman ini adalah salah satu juga nama Allah. Oke? Nah sekarang Bapak udah nangkap enggak di sini? Berarti apa zohir daripada Allah? Nggak ada zahir sama Allah. Allah tuh Ya nggak bisa ampun. dilihat. Bapak, kalau kamu bilang Allah tidak bisa dilihat, itu betul.
Tetapi di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah makanya dikatakan kalian akan melihat Tuhan. Itu Maka Allah dengan Tuhan itu Bapak maknanya berbeda. Inilah yang gagal dipahami oleh Islam. Itu Al-Qiyamah. Makanya itu dia nanti di zohir surga dalam nanti. merujuk. Kalau kita masuk surga nanti Astaga. baru bisa lihat Allah. Itu tafsirnya seperti itu Al-Qiyamah itu. Pak, kalaupun itu saya ikutin kemauan Anda nggak masalah. Kalau begitu apalah wujud bentuk yang kau lihat di surga? Ya nantilah di surga berarti kita bisa lihat. Kalau gitu Ya, gimana kalau kita begitu, jelaskan? kalau begitu ajaranmu ajaran mati. Buat Mana apa ajaran dibela jadi mati? orang yang hidup? Karena ujung-ujungnya nantilah tunggu mati. Nantilah tunggu mati. Ya berarti ajaranmu ajaran untuk makhluk yang mati. Karena yang poin penting dalam daripada Islam narasi itu Anda sudah mengarahkan dijelaskan. manusia hanyalah untuk mati. Perhatikan. Di Asyhadu sini an- jelas-jelas dikatakan. Tunggu di saya sini- ngomong dulu sebentar. Saya ngomong dulu sebentar. Dalam Islam itu kami sudah dijelaskan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mm-mm. Nah, kemudian ada rukun Artinya- Islam, ada rukun artinya- Islam. Tunggu dulu. Artinya, Kemudian ada rukun Islam, Artinya? ada rukun iman, ada sifat 20, Allah wujud, qidam baka, wa khalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. ah. Nah, itu semua Baik, kita kami- kaji dulu satu. Kita kaji dulu satu. Karena kalian kaum munafik, saya bisa buktikan. Contoh, Nah. apa itu rukun iman? Kayak Apa mana itu rukun ini? iman, Pak? Belum apa-apa sudah bilang Coba, ke orang apa munafik. itu rukun iman? Tunggu dulu. Anda ini belum apa-apa Coba, apa udah itu bilang rukun ke iman? orang Islam munafik. Kayak mana Pak, itu? apa itu rukun iman? Ya saya akan buktikan, Pak. Nanti kalau saya nggak bisa buktikan, baru saya itu salah. Oke? Jangan Saya bilang tanya orang kamu, apa itu jangan rukun bilang iman? seperti itu orang munafik. Ya Belum terbukti apa-apa. nanti, Bapak. Kamu ikutin aja dulu. Apa itu Nggak rukun bisa iman? seperti itu. Apa itu rukun iman? Apakah seperti itu ajaran di Kristen langsung mengatakan orang munafik? Saya, Pak, mengatakan itu nanti saya buktikan. Kalau tidak saya buktikan berarti saya salah. Ya udah tarik Beda dengan dulu. ajaranmu. Tarik Kalau dulu. ajaranmu jelas Muhammad mengajari kalian memaki-maki orang. Itu saya Nggak bisa ada buktikan seperti dalilnya. itu. Nggak ada Oke, saya seperti buktikan itu. sekarang. Oke, saya buktikan sekarang. Punya coba. cerita kau dasar kau, bukan mau diskusi ternyata kau. Capek-capek ngajarin kau. Nih, kau perhatikan ini. Kamu. Masa seperti itu ngomongnya? Belum Nih, apa, udah kau bilang baca. orang munafik. Udah, kau baca. Baca dengan kencang. Silakan baca. Bapak aja baca. Oke, saya baca karena kau jijik dengan perkataan Muhammad. Oke, Muhammad bersabda, cacilah kau musyrikin dan sesungguhnya Jibril bersamamu. Paham kau? Jadi Muhammad kau mengajari kalian mencaci Udah. orang. Turun. Sok-sokan kau. Saya sudah bilang, Langsung dihajar. kalau saya tidak bisa membuktikan kau munafik, baru saya salah. Kenapa saya katakan kalian kaum munafik? Karena di dalam rukun iman adalah kewajiban. Apa salah satu kewajiban rukun iman? Wajib mengimani kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Faktanya kalian tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sebab di dalam kitab Injil dinyatakan Yesus adalah Tuhan. Itu maka saya bilang kalian munafik. Ada Islam bisa bantai itu, silakan naik. Main-main sama Raja Debat. Senggol dong. Biar langsung hajar. Kan itu, gas turun, kan turun. Biar langsung hajar. Iya juga sih. Ya, 1 vs 1. 1 vs 3. Halo. Halo. 1 vs 3. Halo. Sudah ditunjukkan pun dalilnya masih dia sangkal loh tadi tentang siapa Zuhair Allah. Ini kan udah sangat jelas ini loh. Eko. Halo. Eko. Eko. Halo bang. Takbir kah? Islam Kristen, Bang? Bang, ini bang, saya mau tanya bang, boleh? Ya, dikuatkan lagi suaranya, Bang. Halo, saya mau tanya bang, boleh? Ya, silakan, Bang Raja. Kamu Ini, Bang. siapa Kristen ini? Islam bang, saya mau tanya. Ah, Tadi abang kan bilang, ya kan? Yesus itu kan Apa Tuhan. aku bilang? Ya kata kamu kan Yesus kan Tuhan. Iya. Nah, sedangkan situ kan Yesus anaknya Maryam loh. Terus? Nah, anaknya Maryam itu siapa namanya? Oke. Nggak bisa, Makanya kan? saya tanya, kamu paham Sedangkan gak kau hakikat bilang- Allah? Sebentar, Enggak, kamu paham sedangkan hakikat kau- Allah gak? Dengarkan. Kalau kau pahammu cuma syariat, saya pastikan sampai tumbuh tanduk di kepalamu, ya kau gak akan mengerti. Wajar kau bertanya itu. Maka saya tanya kamu paham hakikat Allah tidak? Ayo. Jangan kau senggol ketuhanan Yesus jikalau ilmu kau masih syariat. Biar kalian paham Islam. Jangan kau senggol ketuhanan Yesus Kristus kalau paham kalian masih syariat. Sampai tumbuh tanduk di... Gak akan kau pahamin itu. Makanya belajar kalian sama ulamamu. Tanya baik-baik. Tanya ustadzmu itu. Jangan hanya menceramah tentang poligami, tentang bidadari, tentang neraka surga. Tanya itu ulama ustadzmu. Apa hakikat Allah itu? Sekarang saya tanya kamu, apakah kamu sudah paham hakikat Allah? Jawab. Jawab loh. Saya belum selesai ngomong, kamu udah. Loh, tidak, saya langsung tahu tujuan maksudnya. Kamu sudah paham hakikat Allah atau tidak?
Orang saya Oke, tanya, sekali lagi Anda saya tanya, dengarkan ya. Saya ini agak lembek sedikit. Kamu sudah paham hakikat Allah apa belum, Bang? Gini ya Bang, ya. Bang, aku Tuhanmu. tanya kau sekali lagi, Bang. Bang, saya kan sudah bilang tadi, Bang. Kalau kau senggol tentang ketuhanan Yesus Kristus, kamu harus mengerti hakikat Allah. Maka saya tanya kamu udah paham hakikat Allah apa belum? Silakan jawab, abangku yang ganteng. Kabur. Nah, itu. Wajar kalau mencak-mencak. Orang kau masih syariat. Syariat itu sering menimbulkan tentang apa? Tentang kepanatikan iman. Maka ketika fanatik imanmu telah tercapai, maka yang lahir adalah kemunafikan. Jadi kalau kau masih syariat, jangan senggol ketuhanan Yesus. Kalau kau belum hakikat. Astaga si Robiana, mati anak kucing. Ya, Robiana. Selamat malam, bos. Wah, aku nggak ditegurnya ya. Kayaknya dendam kali Robiana sama aku, Bang. Gimana nih? Lanjut Bang Raja. Oke, Robiana Islam atau Kristen? Islam dong. Lo, anak comel, Bang. Iya, pura-pura nggak kenal aku bilang ya, pura-pura nggak kenal. Oke, Robiana udah mengenal. Robiana udah mengenal Allah apa belum? Sudah dong. Yes. Pertanyaan kedua, sudahkah Robiana mengenal Allah zahir maupun batin? Dalam batin saya setiap hari melaksanakan sholat, bos. Yang saya tanya, zahirnya bagaimana? Sudah mengenal? Joirnya adanya ciptaannya, bos. Saya tanya zahir Allah, bukan zahir ciptaan. Allah berbeda dengan makhluknya. Lah iya, yang saya omongin ini tentang zahir Allah, bukan zahir ciptaan. Allah tidak terlihat, makanya tidak berbentuk. Kamu tahu nggak zahir Allah? Tadi kamu bilang sudah mengenal Allah secara zahir kah atau belum? Makanya, paham nggak kamu itu zahir itu apa? Joir itu yang terlihat. Ah, pinter. Makanya saya tanya, apa wujud bentuk zahir Allah? Monggo. Yang ngomong bukan aku ya, itu Bu Robiana lagi debat. Tenang Jangan saja. Zohirnya Allah diperlihatkan dengan ciptaannya. Yang saya tanya, apa wujud bentuk zahir Allah yang kelihatan itu apa, Bu Robiana? Lah iya, wujud itu kan ada, ya kan? Adanya Allah itu diperlihatkan dengan ciptaannya. Robiana, sekali lagi saya ulang. Penciptaan Bu makhluk sama Robiana. makhluk itu beda. Bu Bang. Robiana, kita lagi bicara zahir Allah, bukan zahir ciptaan. Paham nggak sampai di sini? Bang. Ya iya, zohir itu artinya kan terlihat. Iya, yang saya lihat zahir siapa? Makhluk Allah. Kok makhluk Allah? Kamu nih ngarang-ngarang loh. Pencipta makhluk itu tidak Yang terlihat. makanya dengarkan ya, makanya itu diperlihatkan sekali-sekali Bu Robiana, sekali-sekali itu hijab dibuka ya, biar telingamu itu nggak mumpet. Dengarkan ya. Yang saya tanya, apa wujud bentuk zahir Allah? Bentuknya zohir Allah itu bentuknya ya ciptaannya. Astaga, yang saya bicarakan Allah malah ditarik ke ciptaan. Sudahlah, nggak sampai dia ke situ, Bro. Capek aku ngomong. Loh, tunggu dulu. Nggak sampai, nggak sampai loh Bu Robiana. Bang Ale, maksudnya si Allah anak itu tidak terlihat Gini. seperti makhluk, Bang. Iya, jadi maksudnya si anak, ya Allah Johir itu kayak makhluknya. Kau menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah Parah lo terlihat kau. itu bukan Tuhan, namanya Tuhan-Tuhanan, Bang. Fit, dilanjut dulu Fit. Aku mau keluar bentar dulu. Kenapa keluar? Kenapa keluar? Supermarket. Ayo, siapa yang mau berdiskusi sama saya? Biar kau diseruduk. Atau Alberto ajak aja, tapi nggak usah hakikat. Dia nggak paham Alberto. Kasihan nanti. Oh, mulut-mulut saya capek lebih tuh. tahu daripada Anda, Bang. Ya. Siapa yang mau Bu Robiana, berdiskusi sama saya? Siapa yang mau ibu tanya? Bang Borbor latih. lo, Bang Borbor. Aku lagi di supermarket, sorry ya host, lanjut. Iya, siapa yang berdiskusi dengan saya ladeni dengan hormat santun. Ya, ibu aja lah bertanya apa yang mau ibu tanyakan. Oh ya, saya mau tanya nih sama hostnya. Firman sama Yesus duluan mana, host? Yesus itulah firman itu. Udah berapa kali kau tanya itu dan udah berapa kali ku jawab. Jangan tanya itu lagi lah, kau pun. Oh, nggak boleh. Jadi nggak bisa jawab nih. Ya, hajar dulu dia host ini agak sengklek emang si anak comel ini. Ya, Yesus itulah firman itu. Yang saya tanyakan, Firman sama Yesus duluan mana, host?
Lah, firman sama Yesus duluan mana? Lah, itu pribadinya, Yesus itulah dia. Pribadi Logos itu, namanya Yesus. Gimana sih? Begitu. Ya. Jadi Logos sama Yesus duluan mana, host? Yesus itu ya Logos itu. Gimana sih? Aduh, memang sulit memang ini. Ketika Yesus itu Logos, akal pikiran Tuhan. Ketika akal pikiran Tuhan itu tidak keluar, Yesus ada nggak, host? Keluar dari mana? Keluar dari kehendaknya Tuhan. Dari mana? Gini, host. Logos, yang dimaksud Logos itu kan akal pikirannya Tuhan, ya kan? Ketika akal pikirannya Tuhan itu tidak keluar, Tuhan tidak menghendaki keluar, Yesus ada nggak, host? Nah, Yesus itu ya, itu pribadi dari Allah itu. Pribadi Allah itu yang memang adalah Allah itu yang mau menjadi manusia. Makanya Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu kamu baca. Ya, firman itu telah menjadi manusia, namanya Yesus. Kalau firman menjadi manusia itu hasil dari firman atau bukan, host? Gimana? Kalau firman menjadi manusia, manusia yang bernama Yesus itu hasil dari firman atau bukan, host? Kok hasil dari firman? Dia firman itu. Loh, dia itu menjadi manusia dalam kandungan Bunda Maria. Tidak di dalam kandungan itu dia kan tidak secara biologis gitu loh. Oh, begitu. Terus yang diterima Bunda Maria itu firman atau Yesus, host, sebelum Kenapa? Yesus dikandung? Kenapa? Yang diterima Bunda Maria melalui malaikat itu firman atau Yesus, host? Yang diterima siapa? Yang diterima Bunda Maria sebelum mengandung Yesus itu firman atau Yesus, host? Jawab. Yang sebelum diterima Maria? Aduh, yang diterima Bunda Maria lewat malaikat itu firman atau Yesus, host? Jawab. Itu ya firman. Firman. Berarti Yesus sama firman duluan mana, host? Nah, Yesus itulah firman itu. Ya loh. Ini nih, anak, ntar aku tanya, Allah sama zatnya duluan mana? Allah sama zat. Duluan mana, anak? Coba kau jawab dulu. Duluan mana Allah sama zat? Sama-sama. Yakin kok sama-sama? Ya, berdiri sendiri. Ya. Yakin nih. Yakin. Oh, yakin. Oke, kau sebutkan zat itu apa coba? Zat itu apa coba? Zat itu adalah tidak sama dengan makhluk. Itu apa? Aku tanya, zat itu apa? Bentuknya seperti apa? Zat atau zat? Bentuknya seperti apa, anak comel? Kalau zat yang ada D-nya itu adalah kebesaran Allah, kemahaan Allah. Apa? Bentuknya seperti apa? Allah dan zatnya kan itu satu kesatuan. Iya, Zat itu bentuknya seperti apa? Berdiri sendiri, tidak Aku ada tanya aku tanya bentuknya, aku tidak tanya dia berdiri sendiri atau tidak. Bentuknya apa zat itu? Itu makhluknya Allah, yang pencipta bentuk tidak ada yang bisa mengetahuinya. Bentuknya apa? Oh, berarti kau kalau nggak tahu, kau bagaimana kau tahu kalau zat dan Allah itu bersatu? Kalau kau tidak tahu bagaimana bentuk zat itu, bagaimana kau bisa bilang dia satu? Dari mana kau tahu dia satu coba? Memang ada tahu. Kau tidak tahu bentuknya? Enggak, memang Loh, kami tahu. Kalau kami mengenal Allah kami. Allah kami memiliki firman dan roh, itu jelas. Kalau Allahmu apa zatnya itu coba? Kau jelaskan zat itu apa? Coba. Yang memiliki roh. Zat itu loh, jangan bersama-samain loh. Itu menjadi manusia, jadinya terlihat. Kalau Allah saya kan tidak seperti manusia. Zat itu apa? Jadi zat itu apa? Zat itu apa? Zat itu apa? Zat apa? Zat. Zat, ya ampun, korek kuping kau. Zat. Zatnya Allah. Begini, zat sama zat beda. Dia tidak bisa jawab, host. Intinya dia tidak bisa menjelaskan apa itu zat. Sih, Anda itu? Dia tidak bisa menjelaskan. Dia nggak bisa menjelaskan, host. Karena apa? Kau sampai sekarang nggak akan mampu menjelaskan apa itu zat Allah. Kau hanya tahu, oh, Allah dan zatnya satu. Lah, bagaimana kau tahu satu sementara kau sendiri tidak mampu menjelaskan apa itu zatnya Allah? Zatnya Allah sendiri yang tahu dong, karena melekat di diri Allah. Oh, berarti itu cuma awan-awan. Artinya kau tidak mampu menjelaskan apapun itu loh. Ya. Otak manusia begitu, anak, gini anak, bentar dulu anak comel. PR buatmu, kau tanyakan Pak Ustadzmu, PR buatmu, dengerin. PR buatmu sekarang, kau tanya Ustadzmu, PR ya, kau tanya Ustadzmu, Pak Ustadz, apa itu zatnya Allah? Itu PR buat kau sebelum kau turun. Ya. Apa itu zatnya Allah? Ya, host ya. Zat itu kemahaan kau cari Allah. dulu.
Ya, aku cari dulu apa itu zatnya Allah. Jadi firman sama Yesus duluan mana, Hos? Udah dijawab. Udah dijawab. Nggak bisa jawab ya, saudara Kristen. Tolong kau selesaikan. Zatnya Allah itu apa? Firman sama Yesus duluan mana? Kita diskusi sama host kok. Anda nggak usah nerot. Oh, kau sama aku ya, mentok. Nggak bisa jawab. Turunin aja. Apa itu zatnya Allah? Turunin Firman aja, sama nggak mampu Yesus dia. duluan mana, Hos? PR buatmu, PR buatmu. Udah lempar aja host, menteri itu. Zat Bikin aja itu yang lain. kemahaan Allah. Udah saya jawab. Apa bentuknya betul? Zat itu. Yang ditanya apa? Ketika Betul. berbentuk gimana sih Yang ada ditanya itu? itu apa, betul? Masa sifat berbentuk itu gimana sih Ya ada itu? apa? Kau menyatakan zat itu apa? Dulu, bentar dulu. Zat itu Alberto, kemahaan Allah. Alberto, coba naikkan dulu si Amos. Biar dihadapinya dulu si anak comel ini, Amos. Ada nggak? Masa sifat berbentuk itu mana Nah, ada? udah lanjut. Gedein Ada aja si gimana Amos sih? tuh, gedein. Biar dia ini dulu sama Nah, anak comel gini, tuh. sini aja sama aku anak comel. Coba bedakan iblis apa bedanya? Kau bisa nggak bentuk iblis seperti apa? Tidak bisa menciptakan zatnya Allah. Enggak Kalau masalah Allah bisa menciptakan. menciptakan Kita iblis. kita nggak bisa masalah bentuknya iblis. Kau tahu seperti apa? Iblis itu ya nafsumu itu berbentuk enggak? Kata siapa iblis? Kau baca Quranmu nggak? Iblis matanya seperti apa? Matanya satu, merah. Allah punya mata nggak? Coba apa bedanya Allahmu dengan iblis? Itu Bentuknya kan seperti apa bedanya? itu kan digambarkan. Iya, makanya bentuk Allahmu sama iblis bedanya apa? Sama-sama nggak bisa dilihat manusia. Iblismu berbentuk apa coba? Menurut Al-Quran, Nah, Tuhannya iblismu Yesus berbentuk siapa? aja juga tidak terlihat loh. Memang Tuhan ini ya, Tuhan kan bisa kelihatan, tapi dia bisa Enggak, menyatakan di diri. Nah, kitabmu, Allahmu bisa Tuhannya Yesus menyatakan diri juga nggak? tidak terlihat loh. Iya, di Alkitab, emang. Bahkan di dalam hadis. Jadi Tuhan itu tidak terlihat Nanti loh. Rob kita menampakkan dengan mata telanjang. Allah itu Nah. bisa dilihat dengan wujud bentuknya botol. Coba dejat itu bentuknya sama. Dejat yang Bisa menciptakan iblis. Kalau iblis Dejat tidak bukan bisa masalah menciptakan. zat Allah. Aku bukan bercerita tentang masalah menciptakan. Aku bisa bentuk dejatmu yang kau Kenapa sembah dengan Yesus bentuk sama dejat yang firman apa? duluan Apa firman, bedanya? Bos? Jawab, Bos. Coba apa bedanya? Bedanya seperti apa coba? Dejat yang kau Kenapa sembah dengan Yesus sama firman dengan duluan iblis apa firman? bedanya coba? Coba bedanya seperti apa coba? Apa? Al-Quran siapa lebih duluan? Al-Quran atau Allah? Balik pertanyaannya. Enggak, kau Ya, bilang ya. apa bedanya firman dengan Yesus. Sekarang kau harus Ayo, bedakan dulu. Islam. Dejat Siapa sama lebih iblis. dulu? Saya bisa- tanyakan firman sama Yesus duluan mana? Siapa lebih dulu? Al-Quran atau Allah? Jawab. Robin, kalau kau bertanya Ya seperti duluannya itu. berfirman dom semua itu. Berarti Allah itu nggak ada. Berarti Allah itu Sekarang tidak ada firmannya. gini, tunggu Bang. Kalau kau bertanya seperti gini, berarti akalmu seperti ini. Anda itu Duluan mana? gimana sih? Robin, duluan mana sperma bapakmu samamu duluan mana adanya? Pertanyaan. Coba. Nah, itu pertanyaan apa tentang apa? Ya benar, sperma. Al-Quran atau Allahmu? Enggak, gini Robin. Sperma bapakmu sama dirimu duluan mana adanya? Ya pikir Anda sendiri. Kau pikir aku minta jawabanmu? Duluan mana sperma bapakmu sama dirimu? Lah iya pikirlah sendiri. Kok aku yang nih? Sama Anda itu duluan mana gitu aja kok repot. Duluan mana Amos. yang tercipta? Sperma bapakmu atau Amos. dirimu dulu? Lah Duluan iya jawabnya spermanya, anakmu sama makanya nggak ada Anda itu akalnya. duluan Duluan mana? spermanya, makanya nggak ada akal. Bisa nggak sperma jadi daging? Ya bisa aja dong. Gimana prosesnya coba? Jadi jelaskan Mau sperma tahu bapakmu prosesnya? ya. Coba bisa kau jelaskan Ya, prosesnya. oke, Sperma dulu bapakmu ya, bisa Bang. jadi ya. Allah menciptakan manusia dengan berproses ada di Al-Quran juga. Nah, gimana sebuah cairan bisa jadi daging itu gimana caranya coba? Allah Ya bisa itu jelaskan. kuasanya Allah, mana kita Nah, tahu. kalau gitu jawabannya itu juga kuasaan Tuhan. Firman jadi manusia mana kita tahu. Kau aja dari sperma bisa jadi daging. Firman itu bisa jadi bukan hanya bisa jadi Nah. manusia, Bung. Sperma bapak Amos, bentar, Amos. Ini itu dikit bentar. gimana sih? Bentar. Anak comel aja dari sperma dia bisa jadi akal setengah loh. Hebat nggak tuh Allah tuh? Hebat. Dari sperma jadi akal setengah. dari cairan bapaknya bisa jadi daging, bisa jadi dewasa lagi. Padahal dulu cuma satu sendok, jatuhnya cuma sesendok, sekarang bisa besar. Kan Itulah bingung nggak? kuasanya Allah. Iya itu pun sama, firman jadi daging itu pun kuasanya Tuhan. Nah kau ya Kenapa Tuhanmu berdaging? Ya kenapa cairanmu bisa jadi daging? Enggak, kan sama dong Tuhanmu sama saya. Tuhan kami firman jadi manusia, kalau kau sperma jadi daging. Lah iya kan sama-sama jadi daging. Iya masalah. Bentar, Amos. Bentar dulu nih, ku bela dulu sih anak comel nih. Kau salah kau. Sperma itu bukan jadi daging, tapi jadi akal setengah. Kau yang benar kalau ngomong. Jadi akal setengah. Allah sama dong dengan saya. Berarti Allah sama dong dengan saya. Kau harus sesuaikan dengan sebelah itu loh.
Berarti Allah sama dong dengan saya. Ini Bang, Yesus kan berdaging. Kita Dan ini roh berdaging kan Hawa, sama dong. Surah Maryam nomor 17. Kami mengaku roh kami dan menjelma menjadi manusia. Islamologi kau jangan terlalu serius-serius sekali. Santai aja loh. Main lawak-lawak aja Bisa bikin. gini ya, Bang. Ini baru hancurkan Islamnya. Islamologi ini Islamologi santai aja. Aduh, Islamologi ini santai aja. Kau pelan-pelan aja biar pengen amos saja, biar lawak-lawak. Berarti Allah sama dulu dengan saya. Jadi Allah dengan saya. Robin, spermamu itu kan berasal dari bapakmu. Kok tiba-tiba kau jadi Robin, dinamai Robin? Saya tidak punya sperma kok, Anda itu gimana sih yang punya sperma itu laki-laki? Kau kan tercipta dari sperma bapakmu yang jadi dari sesendok itu kan? Yang dari sesendok itu kan? Dari sesendok dibuatin di dalam rahim. Kuasanya Allah, Bung. Ya itu kok bisa jadi daging. Spermanya Adam dan menciptakan telurnya Hawa. Jadi Dia bukan satu sendok. Dia bukan satu sendok, setengah sendok. Makanya akalnya setengah. Tolong kau kurangi porsinya. Kurangi porsinya. pertama kali setengah sendok. Makanya akalnya setengah. Adam, Bung, dan diturunkan kepada anak-anak turunannya begitu. Di mana? Kali loh kalian ini loh. Serius-serius sekali kalian ngadepin anak comel. Allah menciptakan spermanya Adam dan sel telurnya Hawa, kita ini tidak akan ada. Masalahnya gini Robin, gimana setengah sendok sperma bisa jadi daging sebesar kau? Nah itu kuasanya Allah, Bung. Makanya Allah itu di mana Allah menciptakan cairan jadi daging, di mana ayat? Coba Tuhanmu Yesus itu dikandung Maria terus menjadi daging itu gimana prosesnya? Itu juga gimana prosesnya dirimu? Coba kau berpikir cara dirimu. Itu atas kuasanya Allah. Iya, itu pun atas segala Tuhan. Kalau Yesus tidak berbapa, kalau saya berbapa begitu loh. Iya, itu kan bedanya kalau Yesus itu dari sang pencipta, sama-sama berdaging, sama-sama berotak begitu. Kamu nggak ada otaknya, makanya kau nggak bisa menjelaskan dari setengah sendok minum obat. Nah, kita sama Yesus kan sama. Yesus mana samanya coba samanya? Berotak, samanya dari mana coba samanya? Kamu dari setengah sendok sperma bisa jadi daging besar. Betul. Dinamain Robin. Coba duluan mana Robin sama sperma sendok setengah itu? Apa spermamu sudah dinamakan Robin? Tapi sperma bapakmu? Ada comel, sperma aku ini, sperma aku dinamakan anak comel. Kok sekali aneh Anda itu tanyanya itu. Iya, aku tanya, sperma bapakmu yang setengah sendok itu udah dinamai anak Robin belum? Terus Yesus punya sperma nggak, saya mau tanya? Aku nggak nanya Yesus punya sperma, kamu tercipta. Iya, setiap laki-laki itu pasti punya sperma, Bung. Iya, masalahnya bukan masalah. Tuhanmu itu juga punya juga. Masalahnya Yesus tercipta dari firman menjadi manusia. Anak comel tercipta dari setengah sendok sperma menjadi anak comel. Iya, Bung. Itu saya jelasin ya. Bener nggak? Beda saya sama Yesus, kuasanya Allah itu ketika saya diciptakan dengan berbapa. Kalau Yesus itu diciptakan Allah tidak berbapa, itu iya, masalah bukan mencipta gini. Sedangkan Adam tidak berbapa dan tidak beribu. Gini anak comel, Yesus tercipta firman menjadi manusia. Kalau anak comel setengah sendok sperma menjadi manusia. Karena kalau nggak ada spermanya nggak ada anak comel. Nah makanya Allah menciptakan spermanya Adam itu. Iya. Untuk sekarang anak beranak begitu. Makanya kepada anak-anak cucunya begitu. Iya, makanya kan ku bilang Yesus itu kan nggak ada punya bapak karena dia nggak seperti anak comel. Iya, itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi juga bersperma. Di mana Yesus lahir dari sperma? Coba di mana ayatnya? Enggak, gini. Allah kan Maha Kuasa. Ya, Allah kan Maha Kuasa. Allah menciptakan Adam kan tidak berbapak dan beribu kan, tapi dia punya sperma. Di mana dia? Di mana dia punya sperma? Di mana di Al-Qur'an? Di mana di Al-Qur'an ada punya sperma? Untuk di mana ayatnya ada punya sperma? Ayatnya di mana ayatnya? Di Al-Qur'an ada punya sperma? Ayatnya di mana? Saya tunjukkan Anda siap apa tidak? Iya, aku siap. Kalau kau tunjukkan Adam punya sperma, ayatnya di mana? Ya, tunggu dulu ya. Coba. Proses tunggu dulu. Pakai ayat lah kalau bilang ayat Adam punya sperma, biar ku tengok ayatnya Adam itu punya sperma di mana ayatnya ini. Iya, tunggu dulu ini. Iya, aku tunggu lah pun. Adam punya sperma, pada saat dia punya sperma dia mengeluarkan spermanya membuahi Hawa. Hawa aja pun nggak ada di Al-Qur'an. Gimana cara dia membuahinya? Apa spermanya bisa dia hidup sendiri? Tunggu, Bos. Saya tenang saja, saya cariin. Ya carilah non comel. Yang hina, Herman yang hina. Tot, habis waktu. Belum, Bang. Bang. Kenapa? Cari dulu nih ayatnya. Oke, kita tambahin 1 menit lagi ya. Banyak-banyak dia. Adam diciptakan Allah langsung punya sperma.
Pengen lihat itu ayat itu. Ya, 2 tahun kemudian. Ya, 7 tahun kemudian. Dulu, emangnya enak cari ayat. Ya, makanya kalau ngomong itu jangan asal ngomong. Tapi kan mencari Kamu ayat kan itu tiba-tiba. dengar dulu, kamu itu mulutmu lebih cepat daripada otakmu. Jangan ngomong itu. Mana ayatnya? Aduh. Berarti kita nunggu 30 hari buka puasa. Anak Comel 30 hari buka puasa baru ketemu ayatnya nih. Itulah makanya. Nah, saja ini saya mau cari nih, nanti saya tunjukin. Ini tahun 2025. Cepelah, bentar lagi 2026 nih. Aduh, lamanya. Dulu dong, ini masih cari nih. Masih cari. Makanya kau itu jangan asal ngomong. Nah, tadi kan tiba-tiba suruh mencari. Tiba-tiba. Orang makanya kamu itu loh, ngomong tanpa dalil, ngomong aja rocos. Yalah, sampai kiamat pun tak ketemu. Berapa? Adam diciptakan Allah mempunyai sperma ayat berapa itu? Enggak, Anda kan bertanya. Adam mempunyai sperma ayat berapa itu? Adam punya sperma. Makanya biar kau cari itu di surga Adam kalau udah punya sperma dia sudah punya anak. Ya cepatlah Robiana. Banyak loh yang lain mau minta naik. Kau naikin yang lain minta bantuan kau. Kalau kau mau nggak bisa turun aja. Woi, di mute. Robiana, tadi kau ngomong kuat-kuat ini. Sekarang diam kau seribu bahasa. Jangan kau mute. Robiana, cari di Google kalau nggak. Kalau sudah dapat baru kasih naik aja Bang Alberto. Adam mempunyai sperma. Iya, cari di Google. Sabar Berto itu Namborum. Mana mau kok? Kalau tadi kau bilang nantulangmu semalam. Dia baru pasar ibu kan? Oh ibu rasa baru pasar ibu raja itu. Aduh. Berarti Pariban si Berto itu. Aduh. Kalau mau aku. Bukan Pariban. Nomornya Alberto. Baru pasar ibu itu. Cepatlah Robiana, aku turunkan aku. Nah, kita cari yang lain aja. Iksan. Siapa yang mau jadi narasumber nih? Iksan? Amos saja kasih Amos saja. Ya, si Iksan tumbang ngopi baru naik. Gawat sekali mereka nih. Iksan. Tadi minta naik di taping. Iksan. Ya, siap. Ya, Islam Kristen, Bang. Islam. Ya, gimana nih mau ngopi lagi, aduh. Iksan. Nggak siap memang selawan memang. Iksan. Halo. Udahlah, turun aja lah kau, Bang. Ayat kalau naik panjang kali apanya? Ditanya ayat tuh bingung dah. Mungkin si Robian masih minta naik lagi nih. Udah dapat kayaknya dia. Suruh Ya, aja Robian dulu di di mana, bawah. Robian? Udah ketemu nih. Oh, di mana? Di S Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Bacakan. Di situ Adam punya sperma nggak? Coba bacakan. Nah, kita bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kali kan kita yang diciptakan Allah kan spermanya Adam kan? Ini. Dan sungguh kami telah diam dulu. Dan sungguh bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian
kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain, yaitu manusia. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Setelah itu sungguh kamu pasti mati. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Nah, jadi kita ini dari spermanya Bapak Ibu kita. Itu adalah yang diberi sperma adalah Adam. Sperma di mana? Air mani yang hina. Emang kau lahir dari air mani yang hina? Begitu, Bang. Malah kau bilang Adam itu dari air mani, berarti kayak mana sih? Bingung aku. Berarti sebelum Adam udah punya. Bukan begitu, Bang. Allah menciptakan air mani Adam itu dari saripati tanah, begitu loh, Bang. Saripati tanah. Ya, dari makanan, yang makanan kita makan itu jadi spermanya Adam. Oh, begitu, itu tanah, itu tanah ya yang kita itu kan. Saripati tanah itu maksudnya hasil dari tanah seperti itu, Bang. Ya, padi dan gandum, begitu loh, Bang. Dan itu menjadi spermanya si Adam, begitu. Lanjutlah Bang Amos, gimana nih? Gini, Ana. Beda nggak air mani yang hina sama sperma? Apa bedanya? Air mani sama sperma sama, Bang. Air mani yang hina. Air kencing mani hina itu hina. Air mani orang kehinaan siapa? Kehinaan. Kenapa air mani hina? Kenapa dibilang hina dia? Karena tempatnya orang itu hinanya itu di air maninya, Bang. Oh, berarti kalau air mani yang hina masuk ke dalam rahimmu, ya rahimmu pun hina lah. Kenapa itu rampung ayam? Jadi hina loh, air mani tidak akan hina, Bang. Tergantung Anda. Nah, air mani Anda itu menjaga air mani yang hina itu atau tidak begitu? Kenapa air mani jadi hina? Aku tanya kenapa? Bang Amos. Karena yang membuat air mani hina itu, Bang. Kak sama Bang Vigo diatur dulu ya. Iya. Kalau mau turunkan aja ini. Turunkan aja lah, banyak ini yang mau naik ini narsum ini, turunkan aja dia. Ya Kak Fed kan moderator, silakan lah. Iya, turunkan aja. Udah kau dibawa dulu anak, dibawa dulu lah kau. Kita ini hina di mata. Capek dengar. Kurang aja si anak comel. Dibilang kita ini. Dibilangnya pula hina. Kau yang hina, enak aja kau. Dari mana sejarahnya Al-Quran diturunkan kepada makhluk yang hina? Gak ada tulisannya. Namamu, Lewangi, Islam Kristen. Salam. Ya. Islam Kristen. Ada nggak Al-Quran diturunkan kepada manusia yang hina? Apa sabda Allah? Al-Quran kuturunkan kepada manusia yang hina. Oh, Al-Quran itu kepada manusia yang sempurna. Yang sempurna, nggak hina. Makanya aku bilang kenapa Allah menciptakan air mani yang hina. Oh, tentang air mani. Kalau air mani itu dasarnya, Bang, itu kan dari saripati itu. Dari kumpalan tanah ya kan. Jadi yang membentuk air mani itu hingga sampai berbuah daging dan jadi tulang itu. Kalau berbicara air mani. Ya hinanya kita di mata yang kuasa, di mata Allah itu. Iya. Manusia itu kan tercipta dari air mani yang hina, benar nggak? Ya kalau dari segi manusia betul sekali. Betul kan? Jadi ada nggak Al-Quran diturunkan untuk manusia yang hina? Karena kita kan tercipta dari air mani yang hina. Hina di sana artinya kita ada apa namanya ya, majasnya ya Bang ya. Jadi bukan berarti ciptaan Tuhan itu hina. Itu ciptaan Allah itu hina, tidak. Allah menciptakan itu dengan kehendaknya dan dia tidak pernah mencela kepada apa yang disebut ciptaannya. Gitulah. Allah menciptakan kita kan dari air mani yang hina, benar nggak? Ya kalau dari air mani hina, ya betul untuk manusia. Benar, kalau nggak ada air mani yang hina, Bang Siliwangi bisa terlahir nggak? Sedalam proses ini, hinanya kita itu, Bang, hanya sebagai enggak, bukan hinanya kita. Aku nanya gini, kalau nggak ada air mani yang hina, Bang Siliwangi bisa terlahir nggak? Ya mungkin apakah Allah bisa menciptakan tanpa air mani? Bisa nggak Allah menciptakan manusia tanpa air mani yang hina? Allah menciptakan manusia tanpa air mani yang hina, bisa nggak? Ya tidaklah. Nggak bisa, benar. Berarti kau pun diciptakan dari air mani yang hina. Mesti pakai air mani hina kau tercipta. Karena Allah nggak bisa menciptakan manusia tanpa air mani hina. Benar nggak? Kalau ada ayatnya Allah bisa menciptakan manusia tanpa air mani hina, berarti aku yakin ada manusia sempurna. Nah iya, jadi istilahnya gini Bang. Hinanya manusia itu di depan, karena kita makhluk. Bukan sang pencipta. Bukan masalah makhluknya Bang. Abang tercipta dari dasarnya kan dari air mani yang hina, bener nggak?
Ya, kalau Yang dasar berasal sekolah- dari yang mani yang hina, kesanaannya pun jadi hina, bener nggak? Ya abang dan saya ini kalau berbicara hina sama-sama hina di mata Tuhan. Iya, sama-sama hina, bener. Karena aku tercipta dari abang, tercipta dari yang mana? Aku enggak tercipta dari yang mana hina. Ada aja abang. Nggak sama lah aku sama abang. Allah Kenapa kan bi- mengatakan di Al-Quran. Iya, nggak sama. Kenapa Bang. nggak Kita kan kenapa, beda. kenapa nggak sama? Kenapa nggak sama? Karena- Kan kita karena diciptakan Tuhan- dari dataran awal. Kan Awal enggak, yang bang, sama karena dari Adam. gini bang, enggak, karena gini bang, Tuhanmu dengan Tuhanku beda. Tuhanku tidak rasis bang, Tuhanmu rasis. Kok rasis? Rasis gimana? Bang. Mana ada Tuhan rasis, Bang? Coba, di mana acaranya Tuhan seluruh makhluk di dunia ini, di dalam dunia walaupun beda agama, Tuhan menyenangi mereka semua. Di mana ayat Betul. Al-Quran bang? Di mana ayatnya bang? Seluruh, jadi gini Bang, itu namanya mukhalaf dari kita. Itu namanya mukhalaf. Jadi Iya. mukhalaf itu mau jangan manusia, jin, setan, iblis. Aku itu nggak tanya jin bang, aku Iya, tanya seluruh kalau manusia bang, seluruh manusia walaupun beda agama, entah salah dia benar, Tuhan tetap menyayangi manusia itu. Di mana Betul ayat sekali, Al-Quran? Ada nggak? betul. Ada nggak ayat Al-Qurannya bang? Tuhan menyayangi walaupun kau beda agama, atau kau salah, atau kau benar, walaupun Saya tidak tetap bisa sekalian baca manusia. Al-Quran, Bang. Ada nggak? Saya tidak Ada baca nggak? Al-Quran. Pasti ada di dalam Al-Quran Di itu. mana? Iya di mana ayatnya bang? Aku minta ayatnya. Woi orang-orang kafir, woi orang-orang Nasrani, woi orang-orang Yahudi. Kalau kau nggak apa, kau tetap anaknya Allah. Di mana ayatnya bang? Di dalam Kau tetap ciptaanku. Di mana ayatnya? ya, Bang? di dalam Al-Baqarah juga ada, Bang. Iya di mana orang-orang Di mana? Yahudi, orang Nasrani, dia Tuhan Allahmu menganggap dia itu ciptanya perlu diselamatkan. Di mana? Dia mengasihi orang Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Quran. Karena itu buat ciptaan dia bang. Ada nggak Allah pengen menyelamatkan orang Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Quran? Loh, kok nanya gitu, Bang? Ya kan, kau tanya orang Nasrani Yahudi manusia bukan ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah, Bang. Kalau dia ciptaan Allah dia mengasihi nggak? Mengasihilah kepada makhluk. Kalau dia mengasihi di mana ayatnya orang Nasrani dan Yahudi pengen diselamatkan Allah? Ayatnya bang, pengen diselamatkan Allah. Pengen diselamatkan Allah. Iya ayatnya di mana bang? Nah, itu ya manu, ya itu di Al-Baqarah juga ada, Bang. Di mana Jadi ayatnya? untuk orang Ayatnya di beriman. mana? Ayatnya Di di dalam mana bang? Al-Quran. Orang Nasrani, aku Tuhan Allahmu, karena kau ciptaanku, karena kau salah, aku pengen menyelamatkanmu. Di mana ayatnya bang? Oh, tidak ada Atau orang ayat Yahudi? yang tidak. Jadi gini, Bang. Yang tadi Abang ceritakan, yang Abang tadi ceritakan, Bang, kembali ke awal. Mana ada pembicaraan sampai dengan akal kita. Misalnya Allah itu, hai orang Nasrani, kamu sesat, gitu kan? Ya, itu ada, cuma tidak dikiaskan seperti itu. Jadi Maksud saya, Allahmu tahu manusia Jadi- itu salah benarnya di kapan bang? kan dia sudah berfirman. Kapan dengan dia berfirman, orang-orang Bang? yang beriman. Iya Allah Gitu. mau tahu kapan manusia beriman itu kapan bang? Manusia beriman itu kapan tahu Allah itu manusia itu beriman? Kan bertauhid, Bang. Jadi Abang juga kan punya keimanan kan kepada Gara-gara bertauhid, bang, aku tanya dalam Al-Quran. Pada saat Adam dijatuhkan ke dalam dunia ini, dari surga ke dunia ini, di mana ayatnya Adam itu bertauhid kepada Allah? Siapa yang ngajarin bang? Ya, udah ada kitab suci, udah ada kitab suci. Adam udah megang kitab suci. Adam Nah, itu terus sudah melihat Allah, Bang. di mana ayatnya? Ada manusia namanya Adam pernah melihat Allah. Di mana ayatnya bang? Ada lah. Di mana? Di mana ada ayatnya? Ada pernah melihat Allah bang? Siapa di dalam kitabmu? Di mana? Ada manusia yang pernah melihat Allah. Jangan Adam lah. Ajaran siapa itu bang? Berarti abang mengakui di dalam Al-Quran, berarti Tuhan itu tidak bisa dilihat manusia itu nihil. Bener nggak? Bohong. Karena buktinya Adam bisa melihat Allah. Loh, kok kenapa disebut bohong? Tapi Al-Quran Abang itu penyempurna kitab kita, Bang. Bang, tapi abang bilang tadi Adam sudah pernah melihat Allah. Ya jelas lah, karena Allah yang menciptakan pertama Adam. Benar, berarti cuman Al-Quran lah yang menyatakan manusia yang bisa melihat Allah cuman Adam. Suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Jadi segini, Bang. Terciptanya Al-Quran itu ya, jadi dari semuanya itu ayat-ayat itu dirangkum dari para nabi-nabi itu, Bang. Nabi-nabi mana bang? Nabi-nabi mana yang Nabi-nabi pernah sebelumnya, melihat Bang. Allah? Nabi-nabi Siapa nabi sebelumnya. abang? Siapa nabi-nabi sebelumnya yang pernah melihat Allah bang? Dari 24 nabi itu sebelum Iya, Nabi yang pernah melihat Allah siapa bang? Siapa yang pernah melihat Allah bang? Dan Nabi 24 Musa nabi yang pun Allah. istilahnya Pernah melihat Allah? itu ada dalam Al-Quran, cuma saya tidak bisa Iya, membuka pernah melihat Al-Quran. Allah? Pernah melihat Allah nggak? Intinya gitu, dari 24 nabi yang kalian percaya, yang kan 24 nabi yang siapa yang pernah melihat Allah? Termasuk Adam. Hijab pernah melihat Allah nggak? itu diberikan kepada makhluk-makhluk yang Iya, yang aku tidak hijab Allah seperti itu. kita, tidak seperti Iya. kita. Hijab. Berarti abang mengakui bahwa 24 nabi sudah pernah melihat Allah dan ayat itu sah menurut abang itu. Karena orang-orang tertentu yang bisa melihat Allah kan? Kan orang abang itu kan? Iya, karena Iya Allah kan? itu lihat dari kekuasaannya itu, Bang. Iya, Kekuasaannya Allah itu. kekuasaan. Artinya Jadi orang 24 nabi ini melihat Allah apa melihat kekuasaan?
Ya Coba jelas. aku tanya. Melihat gini bang. Melihat Allah apa melihat kekuasaan? Orang pertama itu Nabi Adam. Sudah melihat Allah. Ke Adamisme ya. Siti Hawa. Ya. Siti Hawa. Di mana ada Siti Hawa di Al-Quran, Bang? Nabi Adam dan Hawa lah, intinya mah orang pertama Iya, ini. Hawa di mana ada di Al-Quran kata Hawa, Bang? Itu adalah. Di mana ayatnya? Nah, ini kalau berbicara ayat ini tadi berbicara hakikat. Kenapa ini? Walaupun kita gini, Bang, Abang berdasarkan hakikat Abang kan ada referensinya, Bang. Abang kenal agama itu dari mana? Baca Al-Quran atau pemikiran sendiri? Atau Al-Quran lah, kita kan Al-Quran. Jadi sekarang hakikat itu kan muncul gara-gara baca di ayat Saya Al-Quran. tidak memegang Al-Quran karena tidak berwudu, Bang. Ya Abang wudu dulu, cari nama Hawa di dalam Al-Quran. Ada enggak? Itu pasti ada lah nanti. Ayo silakan, Bang. Kalau ada ayatnya, Bang. Aku pengen lihat, Bang. Ada nama Hawa di dalam Al-Quran, Bang. Itu ada pasti. Iya, carikan nama Hawa di dalam Al-Quran. Itu aja dulu simpel. Baru kita kemana-mana nanti bahas. Abang bilang kan manusia pertama kali Adam dan Hawa pernah melihat gak? Kalau di dalam Al-Quran cuma Adam aja, Bang. Gak ada namanya Hawa, Bang. Yang diciptakan Allah. Hawanya di mana kau baca dari Al-Quran? Orang gak ada tulisan Hawa di Al-Quran. Kok tidak kau tambah-tambah Al-Qurannya? Kau dapat referensi dari mana itu Hawa? Al-Quran itu perkataan Allah, Bang. Masa kau tambahin perkataan Allah ada nama Hawa? Lah. Emang Adam melahirkan dari perutnya laki-laki, dari Adamnya sendiri. Allah menciptakan cuma satu manusia namanya Adam. Habis itu nggak ada namanya Hawa, Bang, di sisi Adam. Kalau ada ayat Al-Quran menjelaskan Adam istrinya Adam. Kalau Allah menciptakan cuma satu manusia, kenapa ada laki-laki dan perempuan? Itu nggak tahu kenapa. Kau tanyakan jangan sama aku, tanya Allah. Di Al-Quran nggak ada nama Hawa. Jadi mau ku apain nggak ada nama Hawa? Jadi aku mau nyari referensinya kemana? Nggak mungkin ku ambil kitab orang. Itu dalam surat An-Nisa, Bang. Dalam surat An-Nisa. Di mana? Saya tidak membuka Al-Quran karena sedang tidak berwudu. Gimana? Iya di mana? Di surat An-Nisa kita, berapa, Bang? Kita ngebahasnya ini tadi berbahas hakikat. Kenapa harus mengandalkan urusan yang lain? Betul Bang, kita. kan udah aku bilang, kan Bang. keesaan. Iya, hakikat Abang berpikir itu kan adalah dasarnya, Bang. Bener nggak? Alat dasarnya itu kan dari Al-Quran, bener nggak? Itu perkataan Allah. Ya pedoman kami itu Al-Quran, Bang. Nah, kalau Abang bilang Adam dan Hawa sudah melihat Allah, Hawanya aja belum tercipta, gimana lagi Adamnya, Bang? Kan ganjil kita menjadikan semua menceritakannya semua. Kenapa harus ganjil, Bang? Ya Abang bilang Adam sudah melihat Allah. Ya kita tanyakan sama Hawanya. Sekarang masalahnya Hawanya ada nggak di Al-Quranmu? Nah ini kalau Abang apa namanya? Coba. Bentar ya, Bang. Soalnya ini saya pikir-pikir dulu. Karena kita harus tanya saksinya. Karena yang mendampingi Adam itu kalau di kitabku emang ada Hawa, Bang. Di kitab Abang ada nggak Hawa? Karena kita tanya dulu sama Hawanya ini. Hawanya ada nggak benar? Ini jangan-jangan Hawanya nggak ada. Kita mau nanya siapa jadinya nanti nih? Saksinya siapa? Al-Baqarah, Bang. Al-Baqarah dan Al-Arab dan An-Nisa itu ada. Di mana ayatnya ada Hawa, Bang? Aku pengen cari itu namanya Hawa. Ayat 35 kalau nggak salah, Bang. Soalnya saya nggak baca Al-Quran. Itu kalau nggak salah gini ya, Bang ya. Soalnya kan kita Al-Quran. Soalnya saya lagi di jalan juga. Gini. Kalau nggak salah di Al-Baqarah ayat 35 itu memerintahkan Adam dan Hawa untuk tinggal di surga dan makan apa saja. Iya, aku biar aku buka tunggu diciptakan. Tunggu dulu, Bang. Mana ada Hawanya nih di Al-Baqarah ayat 35? Biar aku cari dulu Al-Baqarah ayat 35. Coba. Takut salah saya juga kan. Nah, Al-Baqarah 35 aku baru tahu di Al-Quran ada nama Hawanya. Al-Arab adalah. Al-Arab di antara 18-19 18-19 itu. Ini baru ku tahu ini Al-Baqarah ayat 35. Makanya saya kan nggak bawa Al-Quran, Bang. Saya juga takut salah. Gimana sih? Wajar dong. Kalau nggak salah itu Allah memerintahkan Adam dan Hawa. Iya gitu loh. Iya, tunggu ya, Bang. Gimana? Tunggu biar kita sama-sama. Biar sama-sama kita lihat dulu, Bang. Ini biar kita sama lihat dulu. Jadi kita nggak spesi nih. Soalnya kalau ini Bang. Di mana nama Hawanya di sini, Bang? Mana? Ini di mana nama Hawanya? Ayat 35 ini, Bang. Ini Al-Baqarah ayat 35. Kita baca bahasa Indonesianya ya. Ya, kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu. Dia Hawanya di mana, Bang? Itu istrimu. Istrinya namanya siapa? Nih mana nggak ada nama Hawa di sini. Nabi Adam yang dan diciptakan oleh Allah dari Adam, ngerti nggak? Iya, Hawanya di mana? Jadi Hawa itu diciptakannya dari Adam, Bang. Ngerti nggak? Di mana, Bang? Ciptakannya dari Adam, Bang, Hawa itu di mana ayatnya, Bang? Istrimu ini istri yang keberapa ini? Lah, istri yang keberapa? Ya, emang kan saya tanya lagi, Bang. Abang percaya nggak? Abang terlahir dari rahim perempuan? Kalau aku iya, Bang. Masalahnya Hawa ini kapan lahirnya, Bang? Aku nggak nanya aku nanya Adam dan Hawa. Adam pernah melihat Allah, makanya kita tanya Hawa ini siapa ini istri Adam. Kalau Hawa itu kan dari tulang rusuknya Adam.
dilahirkan. Iya, kok namanya Hawa ini diciptakan. Ini istrinya ini namanya siapa? Kok udah bilang Hawa di mana? Hawanya ini nama Hawa di mana? Kalau tentang Di mana nama, ayat? kalau tentang nama Bang, itu emang ada nama Hawa itu emang kita tidak apa namanya? Secara mustasabihatnya hanya Allah yang tahu Bang tentang nama. Cuma kita soalnya gini Bang, seluruh dunia pasti mengenal Adam dan Hawa. Seluruh dunia di mana kenal Adam dan Hawa? Hindu aja nggak kenal Hawa, Bang. Kamu gimana? Oh, berarti kamu nggak tahu. Jadi istilah kamu itu bahwa ada orang pertama di dunia ini ada Adam Hawa. Bang, abang bilang kan di seluruh dunia. Enggak, saya tahu. tanya dulu. Nah, kamu itu kamu dia. Aku tahu dari kitabku, Bang. Kalau kitabmu dari mana kau tahu namanya Hawa, Bang? Berarti kitabmu nyontek. Nah. Coba kau cari di kitab-kitab suci lain, Bang. Kau cari di kitab suci lagi tentang agama lain. Ada nggak namanya istrinya Adam Hawa, Bang? Kitab mana kau cari, Bang? Dari kitab mana kau cari, Bang? Coba, ada nggak kitabnya orang Hindu, istrinya Adam namanya Hawa? Atau kitabnya orang Yahudi, istrinya namanya Hawa? Atau kitab orang Konghucu kalian memang? Seluruh kitab disempurnakan di kitab kami. Dia apa yang mau jadi kalau sempurna kok nama Hawa ini dari mana? Kalau abang tahu nama Hawa itu dari mana? Begini Bang. Al-Quran nggak pernah menuliskan nama istri Adam Hawa. Kok ini kan dibilang istrimu aja kok di sini? Nah ini nama Hawanya dari mana kok dapat Bang? Itu kok dapat informasi istrinya Adam itu namanya Hawa, informasinya dari kitab mana Bang? Nggak percaya lagi sama Al-Quran Bang. Nah ini saat istilahnya apa ya dalam itu prosesnya tersebut, saat tertidur Adam itu dia akan terbangun, ya kan ini apa? Iya ya coba di mana ayatnya Bang? Di mana? Adam itu bertanya siapakah engkau, seorang wanita itu kan, untuk apa engkau diciptakan dan engkau merasa tenang bersamaku, itu kalimat-kalimat Adam itu kalau nggak salah Bang, soalnya kan saya nggak apa namanya mananya gimana kalau nggak salah, repot juga kalau nggak salah, bener kalau nggak bener salah juga. Kayak gimana kita berimanan kalau nggak salah? Berarti abang kalau nggak masuk neraka, kalau nggak salah ya masuk neraka lah Bang. Kalau lo bilang kayak gitu ya kalau nggak salah abang nanti masuk neraka. Ini Bang, ini kan ada hadis, kita ada hadis Bang. Aduh, hadismu Bang Al-Quran itu Bang, ada hadis. Sekarang hadis Ibnu Katsir itu Bang, di balik apa namanya nama Adam itu apa namanya saat berbicara dengan apa namanya malaikat ya, wahai Adam Hawa itu, mereka kan bertanya mencapai kemampuan ilmu siapakah nama kamu gitu kan, Adam. Iya, Ibnu Katsir itu siapa? Aku tanya dulu, Ibnu Katsir ini siapa Ibnu Katsir Bang? Ya ahli kitab. Ya ahli kitab lah. Ahli kitab. Ya, jadi kalau berarti ahli kitab, berarti kalau dia ahli kitab, dia bertanya sama siapa dulu Bang sebelum jadi ahli kitab Bang? Lah, nah sekarang ini jangan bermain akal, jangan bermain akal. Jadi gimana Bang? Abang anaknya dulu sekolah, kalau nggak sekolah jadi pinter dia belajar sama siapa? Masa belajar sendiri? Nah begini Bang. Gimana lagi kalau kita contoh nih, coba, ya contoh punya guru gitu kan, Abi Hurairah contoh, punya guru lagi kan, kan Al-Bukhari contoh, kan, ya itu kan semuanya ada naso Bang, gimana sih? Iya, gurunya ini belajar sama siapa Bang? Karena Allah yang cuma tahu. Karena Bang bilang hanya tuh Allah yang tahu Bang. Apakah ada kecuali Allah yang tahu apakah ada manusia yang tahu kecuali Allah? Tahu tentang apa dulu nih? Segala sesuatu, apakah cuma ada segala sesuatu tanpa ditanyakan ke Allah, manusia itu bisa tahu Bang? Kan cuma Allah yang tahu. Abang aja bilang hanya Allah yang tahu. Kan begitu Abang bilang. Itu tentang ayat. Kan Abang bilang istrinya Adam namanya Hawa, hanya Allah yang tahu. Bener nggak? Iya kan malaikat itu waktu itu nanya Bang. Sekarang pertanyaannya gini Bang. Kalau Adam menjawab namanya Hawa. Iya. Nama Hawa itu dari tabir mulutnya Adam. Dan para malaikat tanya, mengapa Bang, Hawa? Aku tanya Bang tadi Al-Quran di mana namanya Hawa Bang? Kenapa dibilang Hawa? Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Gimana sih Bang? Bang, aku tanya tadi Bang sama Abang, di mana ayat Al-Quran nama istrinya Adam itu Hawa Bang? Kalau untuk nama istrinya Adam Hawa dalam Al-Quran emang tidak disebutkan. Di dalam Al-Quran cuma ada pernyataan, ada Al-Arab, ada An-Nisa, ya kan? Bang, Abang tadi kan bilang nggak ada memang di Al-Quran nama Adam istri Adam itu Allah apa Hawa, hanya Allah yang tahu, bener nggak? Bener nggak Bang bilang kayak gitu? Hanya Allah yang tahu. Nah tiba-tiba penulis hadis tahu Bang. Apakah dia pernah berjumpa dengan Allah Bang penulis hadis atau guru-gurunya Bang? Tidaklah. Jadi yang pernah nggak pernah kan? Kok dia tahu dari mana itu nama istri Adam itu Hawa Bang? Tahu dari mana itu penulis hadis Bang? Jumpa Allah aja nggak pernah Bang. Apalagi guru-gurunya. Muhammad aja nggak pernah jumpa sama Allah.
Nah sekarang gini bang, kalau berbicara ke sana, ya kan, apa bedanya abang sama Allah? Kok apa beda? Beda lah aku sama Allah bang. Amos, udah ganti pemain dulu tuh si Nana tuh. Nggak masuk dia tuh. Udah di bawah dulu dia gantian. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini, dan mari kita simak bersama, dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.